Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi, khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin merupakan pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. Masa Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin yang sudah Ibu jelaskan tadi itu terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selama di Mekah, peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang banyak berdoa, hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat warok dan zuhud. Beliau juga sering ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengimami sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau masuk terbawa di agama Islam. Setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berselisih perihal siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dalam berdakwah agama Islam. Hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor mengadakan musyawarah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun, dan prestasi khalifah Abu Bakar selama menjadi khalifah yaitu 1. Memerangi kelompok pembangkang, 2. Kodifikasi Al-Quran, dan 3. Perluasan wilayah Islam.
Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzzah bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarh bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis yang pada zaman saat itu hal tersebut sangatlah langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi, besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa, yaitu ketika adiknya Fatimah telah masuk Islam dan sedang membaca ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Toha ayat 1-5. Ketika mendengar ayat tersebut, hati Umar bergetar dan ingin menyatakan Islamnya dan menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini yang menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani. Nabi Muhammad memberi gelar dan sebutan Al-Faruq, yang berarti Sang Pembeda. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada umumnya, mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya yaitu agar ketika sepeninggal beliau nanti tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam, sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, melainkan persetujuan umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatur Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Selain itu, merapikan sistem administrasi pemerintahan, mendirikan sistem pengajian dan menetapkan kalender Hijriyah. Prestasi Umar bin Khattab yaitu perluasan daerah Islam, administrasi keuangan dan menetapkan tahun Hijriyah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Beliau terkenal seorang kaya raya yang dermawan. Melalui kekayaannya, beliau dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbukti waktu di Madinah. Dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk.
Beliau mendapatkan gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Gelar Zunnurain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan yaitu 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, 2. Renovasi Masjid Nabawi, 3. Pembentukan Angkatan Laut, dan yang terakhir perluasan wilayah Islam. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Beliau adalah keponakan dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad sehingga menjadi seorang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Beliau dijuluki sebagai sang pemenang karena sikap pemberani dan petarung sejati yang telah dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada Perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuhnya kafir Quraisy. Begitu juga ketika Perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan perwakilan kafir Quraisy. Banyak sekali gelar yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib, di antaranya yaitu Babul Ilmu, Zulfikar, Karamallahu Wajhah, Asadullah, dan Abu Turab. Ali bin Abi Thalib juga merupakan pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasehat hukum yang teguh tradisi, dan sahabat sejati, dan seorang pahlawan yang dermawan. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad yaitu Fatimah Az-Zahra dan melahirkan 2 anak kembar yaitu Hasan dan Husain. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan dalam situasi yang sedang panas, situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali saat itu tidak mau untuk menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi tidak stabil, apalagi ada penolakan dari pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Desakan yang kuat dari umat Islam membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah. Masa pemerintahannya, beliau harus menghadapi kelompok-kelompok yang meminta pengusutan atas peristiwa berdarah yang membuat Utsman bin Affan terbunuh. Ali mengalami masa-masa yang sulit karena saat menjabat sebagai khalifah, umat Islam mulai terpecah. Beliau menghadapi situasi berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam di zaman Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terdapat 3 peristiwa penting dan sangat terkenal. Yang pertama, Perang Jamal. Perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah di Basrah, Irak tahun 656 Masehi. Yang
kedua yaitu Perang Siffin, perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam pada tanggal 1 Safar 37 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Tahkim atau arbitrase, yaitu persetujuan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berselisih untuk menerima keputusan secara adil. Dan prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah diantaranya yaitu pertama, mengganti pejabat yang tidak cakap, kedua, membenahi Baitul Mal, yang ketiga, memajukan bidang bahasa, dan yang terakhir, pembangunan kota Kufah. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Semoga paham ya. Semoga kita bisa meniru akhlak terpuji Khulafaur Rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.